Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maret 27. Akhire dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari kowe baliyo. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Pertama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, karena beliau gurunya Ki Hasyim Asy'ari dan gurunya Ki Khalil Bangkalan. 2. Berdirinya NU atas restu Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil. 3. Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5. Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang ahdiyin alumni Tebu Ireng? Semenjak Jatman dipegang Habibie, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Gitu. Masalahnya di situ sebenarnya kan. Gitu. Sumber pangkal masalah. Nggih, kula kan melu rapat kongres pertama nih cekel-cekel Habibie tempat kawan kalau melu. Katanya pendirinya Jatman itu 4 orang ulama dari Magelang. Lalu saya dapat jejak digital, ada salah satu oknum Habib mengakui bahwa Eyang KRT Sumodiningrat itu adalah seorang Habib. Oh, oke. Begitu. Nah, Saya rasa Habib ini siapa kalau bisa disebutkan? saya menyebutnya Pak aja ya, Pak Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi. Karena ini udah viral juga nih sosok beliau dibicarakan. Iya, karena saya punya jejak digitalnya, saya lengkap. Susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. Dari video tadi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak ahli di dalam membaca kitab kuning. Kenapa tidak ahli? Seharusnya tidak boleh keliru di dalam hal yang semacam itu. Kalau orang ahli nahu, tidak boleh keliru. Man ro'a minkum mungkaron, karena ini adalah tatanan nahwu yang sudah masuk ke dalam pikiran. Kalau orang keliru dibaca man ro'aitul mungkaron, ini berarti ketidakfahaman terhadap nahwu dan sorof itu nampak. Seharusnya ini tidak boleh keliru. Man ro'a minkum mungkaron dibaca man ro'aitul mungkaro. Ini sungguh kesalahan yang sangat fatal di dalam derajat kesalahan orang-orang yang tidak mengerti ilmu nahwu. Kalau orang mengerti ilmu nahwu, kesalahannya tidak di situ. Kalau orang mengerti ilmu nahwu, kesalahannya tidak di situ. Kalau kita menyimak ultimatum perintah dari PBNU, yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf, bahwa seharusnya ada tindakan cepat dan secara mendalam terkait dengan pembelokan sejarah NU. Yang jelas, permasalahan ini akan melibatkan Yang Mulia Habib Lutfi bin Yahya. Ini sudah pasti. Setidaknya karena ada indikasi dari buku Cahaya dari Nusantara. Ini mengisahkan tentang kehidupan Habib Lutfi bin Yahya. Dan akhirnya di dalam buku ini ada pernyataan berdirinya NU itu atas restu dari 5 habaib di Indonesia. Habib Lutfi ini menurut pandangan kami telah berkamuflase menyamar di dalam Nahdlatul Ulama. Kenapa beliau dikatakan menyamar, berkamuflase, seperti baik? Sebenarnya beliau telah berbuat tidak baik kepada NU, Nahdlatul Ulama. Yang pertama contohnya, beliau sudah merubah sejarah NU. Merubah bagaimana? Beliau telah menyampaikan bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelang berdirinya NU itu ke Mekah dan didhawuhi oleh seseorang. Beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, disuruh pulang ke Indonesia karena yang bisa mendirikan NU itu hanya 2 orang. Yang pertama, Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya.
dan yang kedua yaitu Syekhona Ahmad Khalil Bangkalan. Ini pernyataan Habib Lutfi di publik. Nah, ini adalah contoh pembelokan sejarah. Karena apa? Ini tidak ada riwayat cerita apapun selama ini. Tidak ada manuskrip atau pencatatan yang menceritakan bahwa dawuh dari seseorang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disampaikan Habib Lutfi tadi itu tidak ada ceritanya. Berarti beliau telah berbohong kepada publik mengenai berdirinya NU semacam itu dengan melibatkan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, kerabatnya. Kenapa beliau melakukan pencangkokan terhadap Habib Hasyim Umar bin Yahya ini kepada Syekhona Khalil Bangkalan? Kalau menurut pandangan kami, itu biar ada kesan kehebatan dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya itu setara dengan penggagas berdirinya NU. Ada pencangkokan seakan-akan sama semacam itu, biar nampak hebat yang sama dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Tentunya hal ini sangat kejam, kejahatan yang sangat kejam terhadap NU. Ini fakta. Itu pembelokan pertama tentang sejarah NU oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian yang kedua, Habib Lutfi itu ada hubungannya dengan buku Cahaya dari Nusantara. Ini buku yang mengisahkan tentang kehidupan sang Habib Lutfi yang ditulis atau dikarang oleh Habib Ahmad Muhdor, tangan kanan dari Habib Lutfi. Nah, di buku inilah, kalau tadi ada penyamaan pencangkokan terhadap Syekhona Khalil Bangkalan, kalau di buku ini juga ada penyamaan dari derajat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU. Bagaimana dikatakan di dalam buku ini bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 habaib? Ini pernyataan ini sudah banyak di mana-mana. Jadi yang dibuat dasar adalah dari buku Cahaya dari Nusantara. Padahal tidak ada sejarah catatan sebelumnya. Berarti ini namanya pembelokan sejarah NU, mencangkokkan sang Habib kepada Syekhona Hasyim Asy'ari pendiri NU. Berarti seakan-akan setara, kalau perlu lebih tinggi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari perlu mendapatkan restu. Ini namanya juga pembelokan sejarah. Ya, sangat kejam dan jahat menurut pandangan orang-orang NU. Selanjutnya yang ketiga, kamuflase Habib Lutfi terhadap sejarah NU, yaitu ketika beliau setelah menjabat sebagai ketua Jatman atau Rois di Jatman, Jamaah Thorikoh di PBNU, beliau merubah sejarah Jatman. Sejarah Jatman sudah dirubah, dan bukan hanya itu, beliau juga merubah silsilah di Jatman. Dan bukan hanya itu, yang dirubah lagi yaitu istilah kepengurusan di Jatman oleh Habib Lutfi sudah dirubah tanpa memenuhi standar undang-undang dari PBNU itu sendiri. Ini semua disampaikan oleh Kiai Haji Khalwani. Nah, ini merupakan kejahatan besar di dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian yang keempat, kamuflase dari Habib Lutfi. Ini juga dapat kita lihat, yaitu yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia. Apa itu? Memalsukan beberapa makam atau memalsukan makam KRT Sumodiningrat. Ini sudah fix. KRT Sumodiningrat ini makam yang asli ada di Jejeran Bantul, Yogyakarta. Sedangkan Habib Lutfi menyatakan membuat yang asli akhir-akhir ini ada di Semarang dan sudah haul beberapa kali di sana. Dan ini keluarga yang di Jogja itu masih ada sebagai saksi hidup. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Berarti ini sangat jelas sekali. Berarti ini sangat jahat sekali. Kalau beliau itu orang baik, tentu tidak akan melakukan semua itu. Semoga kita semua tidak tertipu oleh sebuah penampilan
yang kayak-kayaknya seseorang itu adalah hebat, seseorang itu adalah jujur, padahal semua itu adalah sebaliknya. Ada kemungkinan benar yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada kemungkinan benar juga yang disampaikan oleh Gus Kausar, bahwa seseorang kalau tidak bisa membaca kitab, artinya kitab kuning, istilah di Indonesia di kalangan pesantren, itu berarti ia bukan ulama. Ini bukan berarti kita mengumbar keburukan Habib Lutfi, tidak ya. Kalau kita masih berprasangka bahwa Habib Lutfi itu adalah orang yang alim alamah, kita ini sebenarnya tertipu. Dari beberapa kejadian berikut ini menunjukkan bahwa beliau itu sebenarnya tidak bisa membaca kitab yang kita anggap selama ini beliau itu adalah hebat. Ini videonya. Susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. Dari video tadi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak ahli di dalam membaca kitab kuning. Kenapa tidak ahli? Seharusnya tidak boleh keliru di dalam hal yang semacam itu. Kalau orang ahli nahwu tidak boleh keliru. Man ro'a minkum mungkaron, karena ini adalah tatanan nahwu yang sudah masuk ke dalam pikiran. Kalau orang keliru dibaca man ro'aitul mungkaron, ini berarti ketidakfahaman terhadap nahwu dan shorof itu nampak. Seharusnya ini tidak boleh keliru. Man ro'a minkum mungkaron dibaca man ro'aitul mungkaro. Ini sungguh kesalahan yang sangat fatal di dalam derajat kesalahan orang-orang yang tidak mengerti ilmu nahwu. Kalau orang mengerti ilmu nahwu, kesalahannya tidak di situ. Kalau orang mengerti ilmu nahwu, kesalahannya tidak di situ. Dari video tadi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak ahli di dalam membaca kitab kuning. Ini semua untuk menyadarkan pribumi bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Nahdliyin, agar tidak tertipu oleh penampilan-penampilan doktrin-doktrin sang habaib selama ratusan di 100 tahun terakhir ini, sehingga kita tidak terus tergerus, terjajah, terzolimi semacam itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.